Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi kalian. Bagi yang jodohnya masih jauh, belum kelihatan, semoga Allah segera mendekatkan jodoh kalian yang terbaik sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan, kelancaran, serta kemudahan rizki kepada kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini mengenai sejarah Abu Nuwas atau yang kita kenal dengan Abu Nawas. Mungkin kebanyakan kita tidak mengetahui sejarah beliau atau sejarah Abu Nawas. Nah, buku kali ini mengenai sejarah Abu Nawas. Berikut adalah data atau informasi bukunya. Judul bukunya adalah Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang Jenaka. Ya, judulnya Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang Jenaka. Buku ini adalah karya Muhammad Ali Fakih, diterbitkan oleh Laksana Kota Yogyakarta. Tahun 2022, cetakan pertama, tidak disebutkan bulannya, dengan nomor ISBN 9786033272537. Ukuran buku 14 kali 20 cm, jumlah halaman 170 halaman. Dari judulnya saja sudah menarik ya bos, yaitu Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang Jenaka. Jadi Abu Nawas adalah seorang sufi bos. Mungkin kita hanya mengetahui beliau itu cerita-ceritanya yang lucu-lucu, ya, anekdot-anekdotnya, atau ya pokoknya kita tahunya Abu Nawas itu lucu lah begitu. Tapi kita tidak mengetahui bahwa beliau itu adalah seorang sufi. Oke, seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover bukunya, yaitu Abu Nawas adalah sosok yang berwawasan luas, hafal Al-Quran dan hadis, seorang dermawan yang karena kedermawanannya ia menjalani kehidupan yang serba kekurangan, dan tentu saja jenaka. Ia pernah menjadi guru hadis. 3 orang terkenal, yaitu Imam Syafi'i, dalam kurung pendiri mazhab Syafi'i, Muhammad Al-Amin, dalam kurung kekhalifahan Daulah Abbasiyah, dan Al-Jahiz, dalam kurung ahli prosa dan Mu'tazilah, adalah murid-muridnya. Buku ini mengupas tentang sejarah hidup Abu Nawas, mulai dari asal-usulnya, riwayat pendidikan dan kepenyairannya, hingga akhir hayatnya. Dilengkapi pula dengan ulasan tentang kepribadian dan karakter luhurnya, cerdas dan jenaka. Tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan puisi dan cerita bijak tentangnya dibahas dengan baik dalam buku ini. Sebuah karya penting yang mengandung segudang informasi yang sangat berharga. Selamat membaca. Jadi menurut tulisan yang ada di belakang cover buku ini, ya, tertulis bahwa Abu Nawas adalah sosok yang berwawasan luas, hafal Al-Quran dan hadis. Jadi Abu Nawas itu adalah seorang yang berwawasan luas bos. Yang kita kenal beliau ini seorang yang jenaka, yang mungkin kita pernah membaca kartun-kartun Abu Nawas. Mungkin kita tidak pernah mengetahui bahwa beliau itu adalah seorang yang berwawasan luas, hafal Al-Quran dan hadis. Selain itu beliau adalah seorang yang dermawan, sehingga beliau menjalani kehidupannya itu serba kekurangan. Itu yang tertulis di belakang cover buku ini.
Jika nanti kalian memiliki buku ini, coba kalian baca cover belakang bukunya. Kali-kali aja saya salah dalam mengetikkan ulang. Lalu 3 tokoh terkenal itu murid beliau. Salah satu yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i adalah murid Abu Nawas. Lalu Muhammad Al-Amin Al-Jahiz, ahli prosa dan Mu'tazilah. Jadi Imam Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas bangsa Indonesia ini, salah satu gurunya adalah Abu Nawas. Mungkin kebanyakan kita nggak tahu bahwa Abu Nawas adalah guru Imam Syafi'i, bos. Oleh karena itu kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus membaca buku ini. Meskipun tipis dan kecil, tapi isinya sangat berbobot dan sangat recommended bagi kalian yang menyukai sejarah-sejarah Islam, khususnya Abu Nawas. Oke. Lalu tadi dikatakan bahwa buku ini tuh mengupas tentang sejarah Abu Nawas, mulai asal-usulnya, riwayat pendidikannya, riwayat kepenyairannya, hingga akhir hayatnya. Itu semua ditulis di dalam buku ini, bos. Demikian pula dengan karakter-karakternya. Dan dikatakan bahwa buku ini adalah karya yang penting yang mengandung segudang informasi yang sangat berharga. Jadi buku ini sangat recommended buat kalian yang menyukai Abu Nawas, yang menyukai kelucuan Abu Nawas, bahwa di balik kejenakaan beliau itu hafal Al-Quran, hafal hadis, berwawasan luas, dan menjadi salah satu guru Imam Syafi'i. Oke. Seperti biasa, saya mengutip 5 kutipan menarik menurut saya yang saya ambil dari buku ini, supaya kalian penasaran, kalian mau membeli buku ini, kalian mau membaca buku ini sampai habis ya, dari depan sampai habis, dan kalian mau berbagi dengan teman-teman kalian mengenai kisah Abu Nawas yang sebenarnya. Kutipan pertama yang saya pilih, di dalam buku ini tertulis, sering puisi-puisinya, maksudnya puisi Abu Nawas ya, sering puisi-puisinya yang bermetafora dalam tanda kutip zina, dalam tanda kutip homo, dan metafora-metafora cabul lainnya adalah untuk mengidentifikasi perselingkuhan budaya-budaya Arab dan Persia. Halo bos, salah satu teman Facebook saya pernah mengatakan bahwa Abu Nawas itu seorang homoseksual dan seorang yang cabul. Anda belum membaca buku ini. Jadi di balik puisi-puisi Abu Nawas yang bermetafora zina, homo, dan cabul dan lain sebagainya, itu adalah untuk mengidentifikasi perselingkuhan budaya-budaya Arab dan Persia. Tentu saja penjelasan lengkapnya ada di dalam buku ini, bos. Puisi-puisi yang seperti apa? Kenapa kok tiba-tiba Abu Nawas tuh menulis puisi-puisi yang bermetafora dengan tema-tema zina, homoseksual, cabul, dan lain sebagainya? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Kutipan pertama sudah saya sebutkan. Kelanjutan kalimatnya, kelanjutan penjelasannya, kelanjutan penjabarannya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri buku ini. Kutipan kedua yang saya pilih, Abu Nawas belajar menghafal dan ilmu-ilmu Al-Quran kepada Syekh Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, sosok guru yang menjadi rujukan qiraah yang menguasai 10 model bacaan Al-Quran yang dikuasai saat itu. Jadi Abu Nawas itu berguru kepada seorang syekh, yaitu Syekh Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Ya. Abu Nawas belajar menghafal dan ilmu-ilmu Al-Quran kepada beliau, di mana beliau itu adalah sosok guru yang menjadi rujukan qiraah atau qiraat yang menguasai 10 model bacaan Al-Quran yang diakui saat itu. Selama ini kita mengerti qiraah itu ada sab'ah ya, berapa? 7.
Tapi ini 10 model bacaan. Seperti apa? Ya kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Ingat, di balik kejenakaan Abu Nawas, beliau juga belajar ilmu-ilmu Al-Quran dan menghafal Al-Quran kepada seorang guru yang diakui keilmuannya pada zamannya, yaitu Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Apakah gurunya hanya itu saja? Lantas beliau atau Abu Nawas belajar ilmu hadis kepada siapa? Belajar ilmu fikih kepada siapa? Belajar syair kepada siapa? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kalian harus mendapatkan buku ini, bos. Kutipan ketiga yang saya pilih tertulis di dalam buku ini, yaitu perlu diketahui para pembesar kala itu takut kepada para penyair. Jadi pada zaman Abu Nawas, para penggede-penggede elit politik pada saat itu sangat takut kepada penyair. Loh kok bisa, Cak? Ya tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini penjelasannya. Penjabarannya ada di dalam buku ini. Jadi kalian harus memiliki buku ini, kalian harus membaca buku ini, bos. Jika pada zaman dulu para elit politik, para pembesar-pembesarnya takut kepada seorang penyair, kalau sekarang pada siapa? Para pembesar kita, para elit politik kita takut kepada siapa? Kalian sendiri yang bisa menjawabnya, bos. Oke? Saya tidak ikut-ikut, bos. Takut, bos. Lalu kutipan keempat. Nah, kutipan keempat ini spesial. Saya akan mengutipkan satu puisi atau syair yang ditulis oleh Abu Nawas. Ya, jadi di sini tuh ada tertulis satu puisi Abu Nawas, yaitu tertulis sebagai berikut. Tempat sholat kini telah lenyap di bukit pasir dari dua pasar, Mirbat dan Lahab. Telah pudar masjid yang pernah menyatukan agama dan sifat-sifat mulia. Pudar pula As-Sihan dan Ar-Rahab, tempat kuhabiskan masa mudaku. Hingga di sisi kumisku muncul warna abu-abu. Tempat seorang pria yang teguh layaknya pedang, terguncang oleh mekarnya masa muda yang dihiasi akhlakul karimah. Kemudian waktu menganugerahinya penderitaan, Kotrobul kini menjadi tempat tinggal musim semiku, dan di desa-desa Al-Harb kuhabiskan musim panasku. Ibuku kini adalah pohon anggur. Di dalam buku ini dijelaskan makna dari puisi itu. Jika kita mengartikan secara letterlock, ya masa ibuku adalah pohon anggur. Apakah beliau seorang pemabuk? Wih, baca bos, di sini ada penjelasannya. Seperti kutipan awal tadi dikatakan bahwa kebanyakan puisi atau syair Abu Nawas itu mengandung metafora. Ya. Dikatakan tadi kan tempat sholat kini telah lenyap. Nah, ini maksudnya apa ini? Tiba-tiba Abu Nawas menulis puisi seperti itu. Ya, telah pudar masjid yang pernah menyatukan agama dan sifat-sifat mulia. Maknanya ada di dalam buku ini, bos. Jadi puisinya itu mirip-mirip puisinya Jalaluddin Rumi. Jadi syair-syair atau puisi-puisi Jalaluddin Rumi itu jangan diartikan secara letterlock. Seharusnya setelah saya merekomendasikan buku tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta karya-karyanya, saya itu akan merekomendasikan kepada kalian buku mengenai Jalaluddin Rumi dan Rabi'ah Al-Adawiyah, karena di dalam buku ini ya, kisah-kisah pencerahan para sufi yang pernah saya rekomendasikan itu
tertulis 3 sufi besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jalaluddin Rumi, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya memiliki buku sejarah mengenai Rabi'ah Al-Adawiyah. Tetapi ini baru beli, bos. Baru ada 1 bulan saya beli ini, Abu Nawas ini. Jadi saya nggak sabar merekomendasikan kepada kalian buku tentang sejarah Abu Nawas, karena setelah saya baca sampai habis, bukunya keren, bos. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui tentang Abu Nawas selama ini. Karena selama ini mungkin menurut saya kita hanya mengetahui ya itu tadi, Abu Nawas itu hanya seorang yang jenaka, yang sering adu keilmuan sama Harun Al-Rashid. Itu, bos. Tapi kita belum pernah mengetahui secara detail tentang sejarah Abu Nawas. Meskipun buku ini kecil, tapi sangat berbobot dan sangat recommended bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah Abu Nawas. Kutipan terakhir yaitu yang nomor 5 ya, di dalam buku ini ada kutipan yang diambil dari perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berkata, andai saja Abu Nawas tidak menyamar, niscaya aku akan mengutipnya. Imam Syafi'i, murid beliau, murid Abu Nawas, berkata, andai saja Abu Nawas tidak menyamar, niscaya aku akan mengutipnya. Ini maksudnya apa? Kenapa Imam Syafi'i bisa berkata seperti ini? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Jadi teman-teman Facebook saya, ya, mereka mungkin mengetahui bahasa-bahasa yang saya tulis ketika saya menulis status di Facebook, ya, pakai bahasa bencong seperti Eke, Y. Itu karena Abu Nawas ini, bos. Supaya tidak terjadi kultus individu. Saya bocorkan 1 bocoran, kenapa Abu Nawas itu kelihatannya seperti seorang homoseksual, seorang yang cabul, ya. Terus seseorang yang yang menyerempet puisinya kepada hal yang zina, padahal itu bahasa metafora, dan supaya Abu Nawas tidak ingin diketahui bahwa beliau adalah seorang sufi yang berwawasan luas, seorang yang hafal Al-Quran dan hafal hadis. Jika beliau tidak berwawasan luas, tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, tentu Imam Syafi'i tidak mau berguru kepada Abu Nawas. Makanya Imam Syafi'i berkata, jika saja Abu Nawas tidak menyamar, niscaya aku akan mengutipnya. Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini. Saya bocorkan, maksudnya adalah supaya Abu Nawas itu tidak mau dikultus individu. Jadi pengikut-pengikut Abu Nawas itu supaya tidak mengkultuskan beliau. Makanya beliau itu berlagak goblok, berlagak jenaka, berlagak cabul, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian harus baca sendiri buku ini. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Saya beli ini 1 bulan yang lalu di toko buku Togamas Margorejo, Surabaya. Ya, 1 bulan yang lalu saya beli buku ini di toko buku Togamas Margorejo, Surabaya. Jika toko buku tempat kalian tidak ada buku ini, coba kalian cari di online shop. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kebalik ya, bos. Toko buku dulu, hubungi penerbit, lalu ke online shop. Ya, itu tadi rekomendasi yang saya rekomendasikan lah. Sekali lagi terima kasih kepada penulis, kepada penerbit, dan kru-krunya yang telah membantu proses penerbitan buku ini. Lalu kepada percetakan juga saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kalian semua lakukan itu dihitung amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga manfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.